Prabowo, nak buat swasembada pangan ke Indonesia nih tak ada duit. Nak buat makan gratis supaya anak-anak nih makan yang bergizi, tak ada duit. Nak bangun giant sea wall supaya Pulau Jawa nih tak tenggelam, tak ada duit. Tak boleh dicakap sih sebenarnya macam gini nih. Tapi kan Presiden Prabowo yang cakap beda. Cuma nanti buzzer-buzzer tuh bilang kalau kita ni benci sama Indonesia. Padahal kita ni yang paling sayang sama Indonesia. Kita nak Indonesia ni berubah. Oi, Malaysia dah lama mobil nasional dia punya. Betul kan? Indonesia belum ada punya mobil nasional. Habis Pindad Maung tu bukan mobil nasional. Itu mobil kepresidenan dan pejabat-pejabat beda, bukan mobil nasional. Masa solusinya makan gratis kata Westpader? Kalau nggak kasih makan gratis, kok nak kasih solusi apa? Judul gratis. Prabowo di KTT G20 Brazil berkata, kemiskinan di Republik Indonesia jadi persoalan serius. 25% anak kelaparan setiap hari. 25% dari 280 juta jiwa di Indonesia. Itu berapa orang beda? Sekitar 70 juta jiwa lah. Prabowo mengungkapkan dia baru saja terpilih sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan bagi kita adalah masalah nyata, masalah sehari-hari, kata Prabowo. Kenapa harus terus terang terhadap bangsa lain? Kata Alganium 47. Baguslah Prabowo ini dah jujur ke negara-negara lain bahwa kita ni Indonesia ada masalah dengan kelaparan. Ekonomi ni belum merata semua beda. Korupsi pun masih tinggi kat sini. Dapat tahu kan negara-negara lain ni kan prihatin tengok kita. Dikasihlah bantuan dari negara dia untuk Indonesia. Bantuan apa dulu beda? Bantuan investasi ke bantuan sosial? Biasanya ni tembaknya ke investasi ni je. Kalau perkara investasi ni, China ni dah banyak investasi ke Indonesia. Jadi nanti ni macam program makan gratis kita ni udah didukung dengan China. Mungkin nanti bakal ada solusi. Bisa kayak presiden sebelumnya, bantuan PKH yang bisa ditarik lewat ATM. Makan gratis juga solusi buat anak-anak yang gak sarapan dan gak bawa uang saku ke sekolah, kata Cutie Pie Ismi. Aku justru kasihan dengan Prabowo. Si Mulyono ni entah apa-apa yang dibuat dia. Bagusnya nih macam program makan gratis nih dibuat dari dulu. Macam sekarang sibuk-sibuk nak buat IKN, gantung juga kan pembangunannya. Iya, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani ini kan dah bilang kalau misalnya Prabowo ni stop untuk infrastruktur, anggaran-anggaran dia. 25% kebutuhan anak-anak Indonesia yang diabaikan demi satu anak mantan presiden yang awak, kata Sigit. Kalau yang tu dah lah, orang Singapura Malaysia pun tahu si WK itu kan. Prabowo bicara nyata, kalau Jokowi bicara seakan Indonesia udah maju. Kenyataannya, rakyat miskin semakin bertambah setiap tahun. Tidak ada perang atau konflik negara, tapi orang susah makan dan cari pekerjaan tuh semakin susah, kata Demak Wahid. Iya, kalau misalnya nak tahu fakta nyata kondisi ke Indonesia nih, tengoklah di zaman Prabowo nih. Macam Prabowo, nak buat swasembada pangan ke Indonesia nih tak ada duit. Nak buat makan gratis supaya anak-anak nih makan yang bergizi, tak ada duit. Nak bangun giant sea wall supaya Pulau Jawa nih tak tenggelam, tak ada duit. Tiap kepala keluarga harus mendapatkan bantuan pemerintah minimal 2 juta per bulan. Dari banyaknya komoditas perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sebagian dari hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat, kata Masmuk 12. Ada penelitian nih beda. Orang yang tinggal ke Singapura itu hidupnya panjang-panjang. Umur dia orang nih bisa sampai 100 lebih. Jadi kau ni nak bandingkan dengan umur orang Indonesia, Ce? Tidak, aku ni nak cakap aja supaya netizen Indonesia nih buka mata, buka telinga. Prabowo nih nak bangun Indonesia tak ada duit. Nggak perlu sana sini untuk mengatasi kemiskinan. Cukup hukum mati aja koruptor. Saya yakin 2 tahun pasti akan kelihatan dampaknya. Semua koruptor berapapun nominalnya dihukum mati. Pasti Indonesia lebih kaya dari Dubai, kata Pasti Wangi Parfum. Kalau hukum Islam beda potong tangan. Jadi kalau engkau tengok orang Indonesia yang kodong tangan tuh, Ngapa emangnya? titik-titik isi sendiri. Kau nak bilang kalau dia tuh pasti koruptor? Belum tentu. Kalau misalnya dia lahir memang macam gitu, macam mana? Kau nak bilang dia koruptor juga? Tapi kan Indonesia nih tak gunakan hukum Islam beda. Korupsi di mana-mana. Tapi kan harus bertuhan, beragama, Ce. Tengok tuh ketuhanan yang Maha Esa. Harus memeluk agama orang Indonesia. Mana ada agama yang mengajarkan harus korupsi? Ini presiden dengan komunikasi bahasa Inggrisnya yang jempol. Beda sama yang kemarin. Bahasa Inggrisnya belepotan sampai-sampai kedengeran ada mic reading dan printing. Oh iya, kalau misalnya Prabowo, Anies Baswedan tuh bahasa Inggrisnya bagus. Beda sama Mulyono. Dia nggak tahu kok tanya saya. Abis itu dia cakap apa lagi beda? Dijawab
sama Cuti Paismi. Mereka aja nggak mewajibkan dan tidak masalah jika pemimpin negara tidak fluent bahasa Inggris. Yang penting bisa dipahami aja. Ya ndak tahu kok tak saya. Bukan belepotan, tapi emang nggak bisa, kata Demak Wahid. Tapi Fufu Fafa bisa bahasa Inggris gak beda? Ya nggak tahu kok tanya saya. Koruptornya dikejar dan dihukum mati. Revisi UU KPK agar lebih mudah nangkap koruptor, biar rakyat bisa lebih sejahtera, kata Warna 59. Selagi orang KPK tuh orang-orang yang mulyono, payah nak cakap beda-beda. Masa 25% Pak? 40% nggak sih? Kata Antesena 76. 40% tuh apa dia? Orang yang kelaparan di Indonesia ini bukan cuma 25%, kata Antena tuh. Iya, tapi kan sekarang ini lagi diusahakan supaya orang Indonesia ini tak banyak yang kelaparan. Malu ya kadang jadi negara miskin tapi koruptornya nggak mikir. Hukum mati woi koruptor di Indonesia, kata Haiderunanda. Selagi KPK tuh orang-orang yang mulyono, Dengan begitu bisa jadi presiden juga menyindir UNHCR karena kita harus menampung pengungsi Rohingya yang kata Wan Abud dulu harus ditolong, haha, kata Akbar Vijay. Rohingya tuh kelaparan juga tuh beda. Tapi tak tahu diri, dikasih makan minta lagi nasi padang, kurang ajar memang. Di negara di orang kan tak ada nasi padang beda. Fungsi ikut konferensi itu apa coba? I give question about it. Wih, ngeri kali Anto. Berbagi pikiran woi antar sesama negara dan kepala negara. Dulu kan zaman Mulyono dia nih yang selalu absen di acara konferensi antar negara ini. Untung di sana nggak ada yang tanya kayak gini. Emang presiden yang sebelumnya ngapain aja kok jumlah kemiskinannya sebanyak itu, kata Ahmad Am. Ya ndak tahu kok tanya saya. Sehat selalu Pak Presiden. Semoga Allah memudahkan tujuan mulia Bapak, kata Fauzi Mahfud. Iya aku doakan Pak Prabowo sehat selalu Pak. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Jangan pikirkan kemiskinan Pak, lanjutkan yang udah dikasih contoh Mukidi, kata Utoh Pangalayo. Oh kalau ikut contoh Mukidi tak selesai-selesai Indonesia nih. Datang Aldi, Abah WKWK. Masa solusinya makan gratis, kata Westpader. Kalau nggak kasih makan gratis, kok nak kasih solusi apa? Judul gratis. Ini kenyataannya, dan buat mencari solusi memang harus didiskusikan masalah yang sebenarnya, kata NI. Berarti ada banyak negara dah tahu tentang kenyataan Indonesia nih, bahwa 25% rakyat Indonesia itu kelaparan. Macam mana menurut korang? Tak boleh dicakap sih sebenarnya macam gini nih. Tapi kan Presiden Prabowo yang cakap beda. Cuma nanti buzzer-buzzer tuh bilang kalau kita ini benci sama Indonesia. Padahal kita ini yang paling sayang sama Indonesia. Kita nak Indonesia ini berubah. Sekarang nih buzzer-buzzer tuh dah tak bisa cakap sebab Prabowo langsung yang cakap di depan negara-negara orang lain. Prabowo pun cakap birokrasi ke Indonesia nih berbelit-belit. Prabowo pun cakap marah dia. Kenapa Indonesia belum ada mobil nasional? Woi, Malaysia dah lama mobil nasional dia punya. Ah betul kan? Indonesia belum ada punya mobil nasional. Habis Pindad Maung tuh bukan mobil nasional. Itu mobil kepresidenan dan pejabat-pejabat beda, bukan mobil nasional. Majulah Singapura. Jadi nanti Indonesia nih jadi tak jual pasir ke Singapura? Kau tanya lah sama Wildan. Wildan dah mulai tuh jual-jual pasir tuh 1 karung goni apa 3 karung goni $10,000. 3 goni $10,000. Aku rasa tak payah jual pasir ke Singapura pun Indonesia bisa lah jalan. Jalan macam mana nih, Ce? Jalan di tempat. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Buat korang warga Malaysia, mobil nasional Malaysia ni sudah ada sejak tahun berapa? Sebab mobil nasional Indonesia ni baru nak buat. Woi, kau tahu dari mana kau Indonesia baru nak buat? Kan tadi Prabowo udah cakap kalau Indonesia ni nak di-stop anggaran dia. Anggaran apa yang nak di stop beda? Infrastruktur, pembangunan. Sekarang Indonesia ni nak fokus dengan swasembada pangan, makan gratis. Majulah Singapura.